Bisa bayangkan? Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan perhitungkan semuanya. Tanpa harapan, tanpa apa-apa. Mazmur 105 tadi, ayat 19 itu yang saya paling suka. Maka itu dengarkan firman ini dan simpan firman itu. 105 ayat 19. Lihat itu. Jadi itu bahasanya untuk anak-anak atau tidak? Oh, bahasanya sama ya, cuma gambar saja. Oke, ayo ayat 19 yang lain silakan baca. Sampai saat firman-Nya sudah genap Ya. dan janji Tuhan membenarkan. Indah nggak kata-kata itu? Sampai firman-Nya sudah genap, janji Yahweh membenarkannya. Setiap kali baca ayat itu saya itu terharu. Terharunya karena apa? Satu, karena Papa itu setia. Dia tidak akan membiarkan anaknya. Kedua, Yusuf itu tahan dalam penderitaan. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan. Maka itu kalau manusia tidak memperhitungkan apa yang kita buat, diam. Papa akan memperhitungkan semua itu. Katakan amin. Dia akan memperhitungkan, nggak akan diam. Nanti baca sendiri di pasal 41 Kejadian. Hari itu ketika dia keluar dari tutupan dan diangkat langsung jadi raja. Langsung hari itu. Wah, kalau sudah baca pasal 41 menarik sekali. Langsung tanpa training, tanpa screening. Saudara bayangkan, untuk jadi pejabat itu perlu screening dulu bukan? Perlu training dulu. Ini Yusuf tidak, dari penjara cuma satu langkah. Dia bukan cuma jadi orang nomor 2, bukan loh saudara. Sampai Firaun berkata, Yusuf, yang membedakan aku dengan kamu cuma kursi yang satu ini. Tahta itu, yang lain sama. Orang Jakarta bilang, gila enggak itu? Dari penjara seperti itu. Tanpa training, tanpa screening. Langsung naik. Karena ayat tadi itu. Saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan. Pegang janji itu. Dan gak main-main. Sana baca pasal 45 ayat 8. Percayalah, kesetiaan itu akan membuahkan hasil kemuliaan. Saya ulangi lagi. Kesetiaan itu membuahkan hasil kemuliaan. Katakan amin. Amin. Pasal 45 ayat 8. Yang lain silakan baca. Apa yang terjadi? Bagaimana Papa mengangkat Yusuf begitu hebat? 45 ayat 8. Cepat. Yang lain silakan. Ayo, nggak usah tunggu-tunggu. Yang sudah ketemu, cepat. Ayo, yang sudah ketemu ya kamu Jadi aja. bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Ya. Dialah yang telah menempatkan aku Sebagai. Bapa. Nah, tunggu pelan-pelan dulu. Saudara garis bawahi. Satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang bisa mewakili Tritunggal Kudus itu cuma Yusuf. Bukan kamu. Hari itu dia pertama kali ngaku jujur kepada 10 kakaknya dan Benyamin adik bungsunya. Akulah Yusuf yang kau jual dulu. Mereka kaget. Lalu dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Tuhanlah yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Dan dia satu. Telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Nomor 2, lanjut. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan Tuhan, pelan-pelan. Tuhan atas seluruh istananya. Nomor 2, nomor 3. dan sebagai Kuasa. kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara lihat. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebagai Bapa bagi Firaun. Sebagai Tuhan. Kata itu. Itulah Yesus. Atas istananya. Dan sebagai penguasa. Itu Roh Kudus. Atas Mesir. Hebat sekali. Kenapa dia dengar begitu tinggi? Karena kesetiaannya. Dia diam. Ketika difitnah, diapakan dia diam. Kita memang nggak pernah ada catatan di Alkitab berapa umur Firaun. Tapi umur Yusuf jelas. Waktu dia jadi raja itu umur 30. Kira-kira. Menurut saudara. Kalau Yusuf umur 30. Waktu mendampingi Firaun. Kira-kira. Siapa lebih tua? Ya Firaun.
Dan ini yang aneh. Bagaimana mungkin orang lebih muda jadi bapaknya orang lebih tua? Katakan amin. Inilah firman Tuhan. Satu, yang merupakan ciri atau sikap atau karakter seorang ayah. Satu, memberi rasa aman. Katakan amin. Jadi Firaun itu gak aman dalam hidupnya. Walaupun dia raja kaya raya, dia gak aman. Maka itu ketika Yusuf bisa menafsirkan mimpi itu, dia langsung, kalau istilah yang kita pakai ayat 8, aku ketemu papaku sekarang, yang bisa memberi rasa aman buat hidupku. Mengapa sekolah kita ini yang belum ada fasilitas, orang bisa banyak daftar? Saudara mungkin kalau dengar ini tertawa. Tempat terpencil seperti ini penduduk cuma berapa ekor istilahnya, jangan sampaikan mereka. Lu kok bisa buka SMA langsung 84 orang, ini orang dari mana? Karena dalam hitungan antropologi nggak mungkin ada orang seumur SMA sebanyak itu dalam jumlah keluarga sedikit ini. Ngerti gak kata ini? Kenapa mereka mau sekolah di sini? Karena mereka ingin punya rasa aman dalam hidupnya. Ada roh Bapa di sini, katakan amin. Dan mereka cari itu. Ada sesuatu yang beda. Maka itu dalam hidup ini penting sekali kesetiaan itu. Dengan tugas tentang jawab pelayanan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ada yang tahu nggak berapa penduduk Memikwaren ini? Daerah ini saja. Hampir 1.900-an. Hampir 1.900 ya. Itu berapa desa itu? 7 desa. 7 kampung, bukan desa, kampung. 7 kampung hampir 1.000. Begitu buka SMA langsung 84 orang. Dalam hitungan jumlah penduduk itu sudah menyalahi aturan. Karena kalau 1.000 itu berapa kakak kira-kira? Katanya, kira-kira aja. Nah itu nggak mungkin hitungannya kan begitu. Karena mereka mau punya rasa aman di sini. Maka kita teruskan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Waktunya kan tiba, saudara akan menuai semua nanti bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Tekun itu. Tuhan gak akan tinggal diam. Ayat terakhir, kita akan baca sama-sama. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita lihat ayat ini. Filipi pertama ayat yang ke-6. Jadi harus mulai ganti Alkitab. Karena kekecilan Alkitab. Oke. Ayat yang ke-6. Akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Dia yang memulai, dia akan menyelesaikan. Maka itu jangan mau diganggu oleh kekhawatiran tentang masa depan. Betul? Jangan mau diganggu dengan kehidupan yang kita takuti untuk ke depan. Jangan. Papa pasti akan menolong kita semua. Karena dia sudah memulai, dia akan meneruskan sampai sempurna, sampai semuanya lengkap. Percayalah. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya beri kesaksian saudara kita yang ada di Timika. Jadi kalau dihitung, SMA ini sekolah pesat yang ke-34. SD di Timika itu sekolah pesat yang ke-33. Ya, dari mulai Wamena dibuka SMA dulu, enggak itu ngajarkan orang lain sampai ke Nabire dan kembali lagi ke Wamena, mutar. Freeport itu punya dana yang cukup besar, ya, untuk mengangkat 7 suku. Karena wilayah Freeport itu di daerah 7 suku itu. Nah dari 7 suku itu, maaf, yang paling besar itu 2 suku, Amungme dan Kamoro.